Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang utama langgurumin mari kita bersama betul-betul membacakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita lahirkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Lantas saat menikah sampai saat ini kita semuanya dirahmati oleh Allah, disayang oleh Allah Ta'ala, dibahas tetap berkeimanan, keislaman, kesehatan, lahiriah, batiniah, sehingga kita semuanya mampu melaksanakan, mampu memuliakan panggilan Allah dan Rasulnya, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Semoga amalia-amalia yang kita amalkan betul-betul sebagai simpanan kita untuk kehidupan kita di akhirat nanti dan di dunia ini keberkahannya Allahumma amin. Dua kalinya salawat salam dengan ungkapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Bacatur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah Ta'ala berjuang untuk memuliakan kita semuanya biar mulia dunia dan akhirat, dibawahi, dibekali agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam yang kita cintai. Alhamdulillah kita diberi kemampuan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga amalia-amalia kita yang kita amalkan karena mengikuti Rasulullah dan menghormat Allah Subhanahu wa taala modal pertama untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Modal berikutnya kalau ada kekurangannya yaitu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat diberikan kepada orang yang sudah punya iman, punya Islam. Ibarat pakaian tidak punya pakaian, ada kekurangannya baru ditambal dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu semoga ketaatan kita setiap hari baik hablum minallah, qablum minannas, di samping diterima oleh Allah Ta'ala apa adanya, semoga disaksikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di akhirat nanti ada kekurangannya, kita akan jamin, kita akan ditolong. Karena kita punya la ilaha illallah, ditolong oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa syafaatnya. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, ini hari kemerdekaan. Kalau bangsa-bangsa dulu yang merdeka juga banyak dijajah. Pengalah Quran dimenaturakan dengan Allah Subhanahu wa taala bangsa Mesir dijajah oleh Raja Fir'aun karena haus kekuasaan, mimpi akan ada bayi lahir, kalau bayi lahir laki-laki dibunuh dan seterusnya. Daripada menjaga keberingasan, kebiadaban raja tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada bangsa-bangsa yang tertindas termasuk Fir'aun ini. Allah Ta'ala ngaturaken a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'aluhumul warithin. Kami berkehendak untuk memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir. Yang ini menjadikan mereka para pemimpin dan menjadikan mereka
orang-orang yang mewarisi bumi. Orang yang mewarisi bumi yaitu orang yang sholihin. Pewaris bumi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bisa menikmati bumi baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia dia nggak takwa, nggak bisa mewarisi bumi. Di dunia untuk dicelakakan, untuk dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama menika kita mensyukuri kemerdekaan ini dengan harapan kita selalu mendoakan ada pahlawan-pahlawan kita doakan tiap RW tahlilan malam 17-an di mana-mana nih. Alhamdulillah. Mantan-mantan itu merdeka secara lahiriah. Kemudian kalau jenengan sami bisa merdeka, bisa dijajah oleh diri kita diri yang bahaya niki sing abot banget. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ngaturaken wonten Al-Qur'an dawuhipun wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Kadang awake dhewe iki dijajah karo hawa nafsune dhewe. Sehingga tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah sampai saat ini sudah ketara negara ini kanthi mungsuh merdeka, tapi ada masih warga kita masih Indonesia, bangsa Indonesia masih menjajah dengan kezaliman di mana-mana. Ngoten nggih. Alhamdulillah masih dizalimi wis diparingi ngeten iki alhamdulillah. Saniki ya selanjutnya kita jangan sampai menjajah diri kita sendiri, mendolimi diri kita sendiri. Dawai Allah Ta'ala kalau surat As-Sad ayat 26 walat tattabi'il hawa fayudhilluka an sabilillah. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Nafsu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam diri manusia. Nah, ada dalam diri hewan. Kalau akal makhluk Allah Subhanahu wa taala di samping terdapat pada malaikat juga terdapat pada diri manusia. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan orang yang cerdas al-kaisu mantana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang menguasai hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Amal apapun saja, kalau setelah kematian ini nanti membahayakan tidak akan diikuti. Termasuk apa? Niki. Sum'ah, napa sum'ah? Ujub, sum'ah, kibir, iri, dengki dan macam-macam niki. Ini terdapat dalam diri kita masing-masing. Nah, kula jenengan sami itu napa? Sing penjajah non fisik. Non fisik. Bila saya akan mencelakakan kita. Wonten mriki salajengipun kula sampeyan nggak merdeka secara fisik, kula jenengan non fisik, mboten ndherekaken karepe hawa nafsu, ataken nderekne perintah Allah Subhanahu wa taala dala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus termasuk bahwa malih kula jenengan sami kedah madosi kelemahan diri kita sendiri. Kekurangan kula jenengan sami piyambak dengan apa? Dengan berperangi yang mulia, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, tidak mendolimi, tidak iri, tidak dengki, iling-iling cara rezeki ngoten pangkat ngoten kabeh, rezeki sing nata Gusti Allah. Gusti Allah dalam mendange ba'dhum fawqa ba'dhin, yang satu kekayaannya di atas yang lain dan sebagainya.
kita harus bisa menerima takdir dengan sebaik-baiknya. Apa yang terjadi betul-betul yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan siap menerima. Nek kurang apik kita diberi bekal untuk akal, untuk berjuang bagaimana baiknya. Kalau ada kurang bagaimana bisa memenuhinya dengan cara-cara yang baik. Ini yang kita harapkan. Harapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin niki kaula aturaken berjuang merdeka lahiriah dan merdeka batiniah, kita jauhkan diri kita daripada kemunafikan, ketakaburan, pengantos takabur. Orang man takabaro wadu'ahullah. Barang siapa yang takabur berarti dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing sae kalau sampean kafe tawadhu'a. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Orang yang tawadhu itu meyakini apa yang ada di bumi ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menerima amanat sebagai titipan dan tidak merendahkan yang lain. Iri dengki harus kita jauhkan. Itu akan menghancurkan amalia kita masing-masing. Kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita terima maupun diterima oleh saudara-saudara kita yang lain. Kalau ada apa? Ada kedengkian, ingat ancaman Allah, nih. Ittaqul hasada, takutlah kalian atas kedengkian. Ya, karena kedengkian itu membakar kebaikan. Kama ta'kulun nar al-hatab. Sebagaimana api akan membakar semua kayu. Kayu tidak akan ada yang tidak kena dibakar. Oleh karena itu kedengkian ada kita jauhi. Kita tawadhu semua adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Mari saling menghormati. Maka mungkin bermanfaat. Kita doa bersama-sama. Rabbi ba'fana bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa minna fi tariqatihim wa mu'afazim minal fitani. Rabbi ba'fana bi barakatihim ومن الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب بانفعنا ببركتهم ومن الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.